Oke, kali ini kita belajar gimana caranya bisa menjadi player shotgun yang lebih baik. Oke, pertama kita langsung masuk ke training camp. Kita belajar dulu nih ketukannya KRM nih. Tak 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 gitu ya. Jadi tiap shotgun itu punya delay, punya fire rate masing-masing dan harus dikuasai bener-bener. Kenapa? Karena kalau kita pindah-pindah senjata dari BY ke KRM, dari BY ke HS, itu pasti ritmenya berbeda kan. Karena sebagai shotgunner, kita harus belajar gimana caranya supaya nggak bisa dihit musuh pada saat kita ngokang. Jadi saat delay itu kita usahakan jadi belut. Nah, gimana caranya mesti jadi belut? Nggak tahu nge-prone, nggak tahu nge-slide, nggak tahu jumping. Nah, itu aja dasarnya. Jadi kita mesti fokus satu senjata dulu latihannya. Paling gampang kayaknya BY sih. Tapi kelemahan BY itu dia reloadnya lama dan pelurunya itu nggak terlalu sakit ya. Kalau menurut aku lebih sakit KRM karena ya kita dibuat untuk bisa satu hit dengan fire rate yang lebih lambat gitu. Mungkin itu mindset aja sih. Oke, kalau udah kita belajar gimana caranya bisa slide 90 derajat, slide 180 derajat nih. Ini penting banget buat belut-belut pas lagi kita ngokang, pas lagi jeda kita nembak gitu. Nah, ini aku praktekin ya. Setelah semua setup siap, setup hipfire siap, setup shotgun tap siap, setup button siap, kita langsung pindah ke shipment. Shipment ini map sejuta umat ya. Kita main dengan build speed up kill ya. Aku pakai speed up kill supaya tiap killnya itu bisa langsung hybrid lah, lari kenceng. Nah, pertama kita latihan dulu tanpa slide, tanpa jump. Jadi pure kita lari doang. Pure lari doang, jadi belut. Pakai speed up kill ya. Kita manfaatkan speed up kill ya. Nah, sebagai user shotgun kita mesti belajar gimana caranya kita jadi cacing kepanasan. Literally cacing kepanasan, karena kita mesti bener-bener heboh, jarinya mesti panas gitu. Jadi kita niat gitu ngegeser-geser, karena bener-bener penting movement sebagai seorang shotgun. Karena lawan sniper, lawan orang-orang yang ngendok itu wah bakal keren banget kalau kita bisa jadi belut gitu guys. Setelah pure, nggak pakai slide, nggak pakai jump, sekarang boleh dimulai. Kalau udah mulai terbiasa, boleh dimulai pakai slide, pakai jumping dengan ritme yang sama. Jadi tak slide jump, tak slide jump, tak slide jump gitu ya. Jadi tak tus tak tus tak tus. Ritmenya itu kan ada gitu tiap shotgun. Jadi kita manfaatin. Kalau BY mungkin lebih cepat lagi gitu. Kalau HS kita tambah lagi satu slide gitulah analoginya. Nah, siapa tahu ada yang bingung nih dan bertanya-tanya, "Bang, tadi kan Abang ngomong slide 90 derajat, slide 180 derajat, dipakainya di mana, Bang? Dipakainya kapan, Bang? Dipakainya di situasi apa, Bang? Lawannya mesti kayak gimana, Bang? Baru bisa pakai itu kan. Pakai slide yang 90 derajat, 180 derajat." Nah, jawabannya aku gak pakai yang 180, pakainya yang 90 sering ya. Karena aku gak jago gitu. Jadi balik lagi ke teori awal, kita punya kelebihannya masing-masing. Kalau kita tidak bisa dengan teknik orang lain, jangan berusaha jadi orang lain lah intinya gitu ya. Jadi masing-masing kan punya kelebihannya. Kalian belajar apa keunikan kalian gitu. Siapa tahu kalian bisa tanpa slide, tanpa jump, tapi wah nyayur. Jadi kesimpulannya jadilah versi kita yang terbaik gitu. Lanjut kita bahas tentang Bang, kenapa kalau lawan orang ngendok itu susah banget. Aku mati terus padahal udah belut, padahal udah gelisah lah, udah jadi cacing kepanasan. Nah, ini mungkin karena ada desync, mungkin karena internet, mungkin karena device. Jadi banyak banget faktornya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan playstyle musuh dan playstyle kita masing-masing.
dan menyesuaikan diri dengan attachment. Itu penting ya guys. Jadi kalau pakai barrel yang plus 2 kayak aku ini sekarang ya, pakai barrel plus 2 itu ada minus 5% movement speed, yang artinya kita lebih lambat. Yang artinya kalau kita lari towards musuh, lari ke arah musuh ya pasti dead. Oke, jadi kita mesti belajar kayak belut kayak tadi tuh, kiri kanan pokoknya jadi cacing kepanasan aja. Nah selanjutnya aku praktekin ini slide 90 derajat. Karena sekarang itu slide-nya di nerf ya, movementnya di nerf, jadi kita mesti belajar lagi gimana cara slide jump, gimana cara slide, karena emang susah banget karena ada goncangan yang ya efek-efek yang baru gitu. Ini gunsmithku, aku pakai Mauradar, pakai extended barrel plus 2. Ini barrelnya boleh diubrak-abrik ya, terserah penggunanya. Pakai speed up kill, ini penting banget. Sebenarnya penting gak penting tergantung usernya balik lagi, tapi aku paling sering pakai speed up kill. Kenapa? Karena barrel plus 21. Sebenarnya sebelumnya aku pakai RTC, tapi ternyata yang plus 2 lebih enak. Nanti mungkin masing-masing boleh coba lagi. Sama jangan pernah pakai peluru slug. Kenapa? Karena merugikan gitu. Cuman satu peletnya, cuman satu peluru gitu kayak sniper. Jadi kalian bener-bener mesti bagus internetnya, mesti bagus device-nya, mesti bagus aimnya. Jadi mesti bener-bener presisi 100% gitu, karena pelurunya cuma satu gitu. Nah, terus perk-perknya yang biru pakai hardline buat domi, dead silence buat SND, bisa juga pakai buat domi. Terus pakai quick fix karena itu penting banget. Tiap ngekill kalian bakal dapat tambahan HP, begitu ya guys. Oke, sekian, silahkan mencoba. Jangan ragu buat ngulang lagi videonya, karena ini bener-bener cepet, singkat, dan harus bener-bener dipahami. Ya boleh dicoba masing-masing dulu, dipraktekin, siapa tahu cocok, siapa tahu enggak. Kalau nggak cocok mungkin bisa minta tips lainnya, nanti aku perpanjang videonya. Kalau butuh tanya-tanya langsung kontak aja. Oke, thank you.